Kalau sebelum tahu nominalnya, semua orang itu pandang rendah. Sekarang orang nggak ada pandang rendah lagi. Kenapa? Karena setiap hari ada mobil yang singgah ke rumah saya dan orang yang pakai pejabat-pejabat pun datang ke tempat saya. Saya kalau di Permagotan dipanggil dengan Ratna BSF. Saya membudidaya maggot. Awalnya sih saya sebetulnya jijik ya. Saya memang penjijik dan saya dengan aroma bau itu nggak kuat. Tapi dengan terpaksanya saya mau mengasih makan bebek karena dia juga mau makan. Lepas itu saya coba untuk mengenal lebih dalam maggot. Ternyata saya dapat pelatihan di Tanjung Merawah. Di situ saya dapatkan budidaya maggot dan pelatihannya. Lepas itu kalau masalah kenapa saya pilih maggot, kayaknya di maggot ini satu santai. Lepas itu saya pikir salah satu juga kegiatan yang jadi dinas kebersihan. Kita jadinya sayang dengan membuang sampah. Kalau maggot itu sebetulnya diciptakan Allah memang untuk menghabiskan sampah kita, itu betul. Kenapa? Karena siklus maggot itu sampai 60 hari dia menghabiskan sampah yang kita buang dan yang tersia-sia di pasar seperti itu. Karena singkat maggot, hidupnya maggot ada 60 hari. Tapi lalatnya dia cuman hanya hidupnya 7 hari sampai 14 hari. Dia cuman siklusnya cuma sekali gitu. Dia nggak berulang seperti lalat rumah. Kalau lalat rumah, lalat hijau itu kan berulang. Jadi ulatnya makan sampahnya itu sebentar, tapi dia menimbulkan siklusnya dia terlampau banyak. Jadi dari lalatnya seperti tawon ya, mungkin bisa dilihat dari lalat, lepas itu menelur, setelah menelur dia jadi baby maggot, setelah baby maggot dia maggot dewasa. Kalau kita menjadikan siklus, maggot dewasa itu tadi dijadikan lagi untuk lalatnya. Kalau sebelum tahu nominalnya, semua orang itu pandang rendah. Sekarang orang nggak ada pandang rendah lagi. Kenapa? Karena setiap hari ada mobil yang singgah ke rumah saya dan orang yang pakai pejabat-pejabat pun datang ke tempat saya. Jadi orang udah nggak cam lagi. Kalau dulu pitching semua nggak ada dipandangnya. Dibilang dia kita kotor, kita haram, seperti itu. Dari keluarga juga nggak ada sapotan gitu. Tapi memang karena saya bersikeras, kenapa? Bebek saya harus makan gitu. Saya perjuangkan bukan untuk lain, saya untuk ternak saya gitu dan keluarga saya gitu loh. Jadi saya nggak ada berpikir dari sapotan keluarga juga nggak ada, dari tetangga juga nggak ada. Jadi hidup saya seperti ya jalanin aja gitu. Biar kata orang seperti apa, anggap aja apa ya, angin berlalu gitu. Tergantung kita ya, kebutuhannya kita itu seperti apa dan kita maunya itu prospeknya sampai kemana. Itu tergantung kita tujuan masing-masing. Kalau saya sih karena saya lahan saya seperti ini, mungkin beberapa udah yang tahu dulu lahan saya ada lebar, tapi saya minim sekarang ini saya buat kandang 1x2, itu bisa menghasilkan tiap harinya 20 gram. Tapi kalau memang lahannya juga kecil, untuk cuman hanya sekedar mengetahui maggot dan pakan ternak seala kadarnya, 1x1 juga boleh. Ini maggot kering dan maggot fresh itu sebetulnya kita maggot kering ini cuman hanya untuk ikan hias.
ikan hias, dan penyimpanan kita seandainya kita nggak pusing lagi nih. Kalau maggot fresh tadi kita nggak bisa diedarkan di pasar, kita bisa dijadikan maggot kering, bisa simpannya lama, jadinya waktunya jadi lama. Kalau maggot pressnya, maggot press itu maggot yang hidup ya, maggot yang hidup itu biasanya selalu digunakan untuk ternak ayam, untuk ternak si ikan lele, ikan nila, seperti itu. Jadi kalau masalah protein itu sama aja, cuman kalau pengeringan itu yang kita bisa daya simpannya lebih lama, seperti itu. Jadi kalau kita biarin, terakhirnya dia berpusing lagi, siklus lagi. Jadi nggak ada nilai jual kalau seperti itu. Kalau kita menggunakan fresh maggot terus, apalagi kalau kita bilang sekarang kan orang yang membutuhkan maggot fresh itu kan kontinu banyak gitu. Contohnya dia butuh 100 kilo per hari, tapi saya kan nggak memadain gitu. Jadi saya ambil simpelnya, saya nggak mau berpikir negatif, saya ambil positifnya. Jadi kalau maggot yang datang pas banyak orderan, saya tinggal share ke pembeli. Kalau juga dia nggak mau, saya keringkan gitu. Jadi dikeringkan juga nggak jadi masalah gitu. Bisa dijadikan, bisa jadi campuran pelet kita buat nanti. Tapi itu untuk next ya, ke depannya kita akan buat produk turunannya lagi. Kita punya produk turunan maggot dari maggot dry, kasgot, dan pupuk cair. Kalau gerai maggot tadi kan kita kasihkan ikan hias ya, contohnya cuma ikan hias. Kalau tahap sekarang kita kasihkan ikan hias, reptil yang sejenis reptil semuanya juga bisa makan. Lepas itu kalau kita kasgot itu bisa menghidupkan unsur tanah yang sudah mati. Buah mangga yang nggak berbuah kita siram ke kasgotnya itu dengan taburkan tanah juga boleh. Kita aduk jadi satu dengan sekam, itu juga boleh gitu. Jadi kasgot itu fungsinya bisa menjadikan unsur tanah yang unsurnya sudah mati, kita taburkan dengan kasgot bisa hidup kembali gitu. Dan pH-nya saya sudah bersama USU mengelabnya, pH-nya 6 sampai 7. Dan pupuk cairnya itu bisa dimanfaatkan, dia bisa udah saya coba dan udah saya catat listnya. Kalau dia dari 1 liter air POC dijadikan 10 liter air, itu bisa disiram dan juga bisa disemprotkan ke tanaman. Untuk cabai sendiri saya sudah testimoni langsung. Itu bisa melebatkan putik bunga, dan bunga yang berguguran pun juga bisa bertahan, disemprotkan. Lepas itu menambah, contohnya saya ada tanaman okra ya, testimoninya juga ada saya tes okra itu tanaman di dalam polybag, tapi bisa bercabang sampai 5-6 cabang. Itu hanya polybag yang sekitar 3 kiloan. Besar polybagnya. Kalau untuk cabai, untuk pertumbuhan memang luar biasa, menghilangkan kupu-kupu putih, hama putih kalau orang cabai bilang. Dari itu kalau keriting daunnya juga bisa kita semprotkan, bisa pulih. Putih, bunga, buah lagi lebih lebat. Orang yang mau belajar juga saya silahkan datang sini gitu kan. Saya nggak ada tutup pintu ya. Kalau untuk belajar juga boleh, kalau untuk tanya-tanya juga boleh, kalau untuk mau beli produk alhamdulillah, seperti itu.